Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Sulfia Nur Oktaviani dengan tema belajar fisika dari rumah. Hari ini kita akan belajar materi fisika SMA kelas 11 IPA dengan judul Momentum Sudut dan Energi Gerak, Translasi, dan Rotasi. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang momen gaya atau torsi dan momen inersia. Nah, kita lanjutin pembahasan kita tentang momentum sudut. Pada kelas 10, kita sudah mempelajari tentang momentum linier. Nah, apa sih bedanya linier sama sudut? Nah, sekilas juga sudah kita bahas di awal bahwa yang linier itu adalah gerak yang translasi, gerak lurus. Sedangkan yang sudut itu adalah gerak rotasi. Otomatis, bedanya momentum linier sama momentum sudut itu adalah jenis geraknya. Momentum linier itu adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak translasi atau bergerak lurus. Sedangkan momentum sudut adalah momentum yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak secara berotasi. Nah, momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Momentum sudut dirumuskan dengan L sama dengan I kali omega. Nah, pada momentum linier, jika kalian ingat, rumus momentum linier adalah P sama dengan M kali V. Ini identik. Hanya saja yang satu adalah besaran linier, yang satunya lagi besaran sudut. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa I itu adalah momen inersia yang nilainya M kali R kuadrat. Berarti bisa kita jabarkan L momentum sudut sama dengan MR kuadrat kali omega. Nah, di kelas 10 juga kita sudah membahas hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linier, di mana kecepatan sudut omega ini adalah kecepatan linier dibagi jari-jari, V per R. Jadi bisa kita jabarkan seperti ini. L sama dengan MR kuadrat V per R. Nah, ini kan R-nya boleh dicoret satu ya. Karena di sini 2, di sini 1, jadi tinggal 1. Boleh juga kita menggunakan L sama dengan M kali V kali R. Di mana L adalah momentum sudut dengan satuan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 1. I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat. Omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon. M massa benda satuannya kilogram. V kecepatan linier satuannya meter per sekon, R jarak benda ke sumbu putar satuannya meter. Nah, berikut beberapa contoh soal momentum sudut. Pertama, partikel mempunyai momen inersia 2 kg meter kuadrat bergerak rotasi dengan kecepatan sudut sebesar 2 radian per sekon. Tentukan momentum sudut partikel. Nah, jadi di sini momen inersia adalah I 2 kg meter kuadrat, kecepatan sudut omega 2 radian per sekon. Momentum sudutnya berapa? L sama dengan I kali omega. Tinggal dimasukin saja angkanya. 2 kali 2 sama dengan 4 kg meter kuadrat per sekon. Soal kedua, partikel bermasa 1 kilo berotasi dengan kelajuan sudut 2 radian per sekon. Jari-jari lintasan partikel adalah 2 meter. Tentukan momentum sudut partikel. Nah, di sini dikasih tahu massa 1 kilo, omega 2 radian, kemudian R-nya 2 meter. Maka momentum sudutnya adalah I kali omega, di mana I MR kuadrat kali omega. Tinggal kita masukin M-nya 1 kilo, R-nya 2 meter dikuadratkan, omeganya 2. Berarti 2 kuadrat 4 kali 1, 4 kali 2, 8. Contoh soal ketiga. Sebuah silinder tipis berongga dengan diameter 120 cm dan massa 20 kg berotasi melalui pusat sumbunya seperti gambar berikut. Jika kecepatan sudutnya 20 rpm, hitunglah momentum sudutnya. Nah, yang dikasih tahu diameter D 120 cm.
Kita tahu bahwa jari-jari adalah diameter dibagi 2, maka 120 dibagi 2, 60 cm, ubah ke meter, 0,6 meter. Masanya 20 kilo, kemudian kecepatan sudut, omeganya 20 rpm. Di kelas 10, kita juga sudah membahas bagaimana cara mengubah rpm menjadi radian per sekon. Nah, ingat bahwa satu rotasi atau satu putaran penuh 360 derajat. 360 derajat itu kalau kita ubah dalam radian berarti sama kayak 2pi, karena pi-nya itu bernilai 180. 2 kali 180, 360. Artinya, satu rotasi sama seperti 2pi radian. Nah, di sini kan RPM itu rotasi per menit. Kita maunya satuannya sekon. Berarti 1 menit itu 60 detik dibagi 20 per 60 disederhanakan saja, sama-sama dibagi 20, atas dan bawah, berarti 1 per 3. Nah, ini kan masih rotasi per sekon. Kita tahu tadi satu rotasi itu 2pi radian, berarti kita masukin 1 kali 2pi per 3, jadi ubah radian per sekon. Jadi rotasi di sini kita ubah jadi radian per sekon dengan cara mengalikan 2pi. Nah, pi 180, berarti 180 dibagi 3, 60 kali 2, 120 radian per sekon. Nah, begitu cara mengubah dari rotasi per menit menjadi radian per sekon. Nah, udah diketahui nih omeganya, berarti kita masukin L sama dengan I kali omega. I-nya mr kuadrat dikali omega. M-nya tadi 20, R-nya 0,6 dikuadratkan, omeganya 120. Dikalikan saja dapat 864 kg meter kuadrat per sekon. Nah, berikut contoh soal momentum sudut, silakan dipelajari lagi. Atau boleh cari contoh-contoh soal lainnya. Nah, kita masuk ke hukum kekekalan momentum sudut. Apabila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda, besar momentum sudut sebelum dan sesudahnya itu bernilai sama atau konstan. Hal ini sama juga seperti kita membahas momentum linier pada kelas 10. Nah, hukum kekekalan momentum sudut dirumuskan dengan L1 sama dengan L2. Anggap 1 ini adalah keadaan awal, 2 ini keadaan akhir, sebelum dan sesudah. Nah, kita jabarkan berarti I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Keterangannya tadi sudah dijelaskan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan dalam sekitar kita. Contohnya adalah penari balet. Kemudian seperti gambar di sini. Pada penari balet pasti kita juga melihat ada perbedaan kecepatan ketika penari balet itu merentangkan tangannya ataupun merapat tangannya. Nah, ini adalah contoh dari penerapan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, berikut contoh soalnya, kita langsung ambil contoh penari balet. Seorang penari balet memiliki momen inersia sebesar 8 kg meter kuadrat ketika kedua lengannya sedang terentang, dan 2 kg meter kuadrat ketika lengan merapat ke tubuhnya. Pada saat kedua lengannya terentang, penari tersebut berputar dengan kelajuan 3 putaran per sekon. Setelah itu, kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya. Tentukan laju putaran penari ketika kedua lengannya merapat. Nah, jadi keadaan pertama itu ketika tangannya terentang, keadaan kedua ketika tangannya merapat. Jadi kita langsung gunakan saja hukum kekekalan momentum sudut. Tadi ketika keadaan kerentang, I-nya 8, kemudian omeganya 3 putaran per sekon. Nah, di sini berarti 8 kali 3, kita cari berapa ketika keadaan merapat. Keadaan merapat, I-nya 2, omeganya kita cari. Berarti 8 kali 3, 24, bagi 2 sama 12 putaran per sekon. Nah, kita juga akan bahas energi gerak translasi dan rotasi. Pada kelas 10 kita sudah membahas energi translasi, yaitu ada energi kinetik setengah mv kuadrat dan energi potensial mgh. Tambahannya, energi kinetik rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat. Artinya, kalau yang ditanya berapa energi total dari benda tersebut, berarti tiga-tiganya kita tambahkan. E sama dengan EP ditambah EK. EK-nya terdiri dari 2, translasi dan rotasi, seperti pada rumusan ini. MGH tambah setengah MV kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Keterangannya silakan dibaca. Nah, gerak suatu benda yang bertranslasi dan berotasi juga berlaku hukum kekekalan energi.
sama seperti pembahasan di kelas 10, di mana energi mekanik keadaan awal sama dengan energi mekanik keadaan akhir. Ini contoh soalnya. Sebuah silinder pejal, kita tahu sebelumnya kita sudah belajar bahwa silinder pejal I-nya setengah mr², bermasa 8 kg menggelinding tanpa slip pada suatu bidang datar dengan kecepatan 15 meter per sekon. Berapakah energi kinetik total silinder? Nah, berarti kita energi kinetik total silinder ini gerak menggelinding, berarti gabungan translasi dan rotasi. Eka translasi ditambah rotasi. Ingat, di sini yang ditanya bukan energi total, bukan energi mekaniknya. Berarti EP-nya tidak dihitung, hanya Eka-nya, translasi dan rotasi. Translasinya setengah mv², rotasinya setengah I omega kuadrat. I-nya kita masukkan setengah mr². Nah, R-nya kita coret, berarti tinggal 1/4 mv². 1/2 tambah 1/4 jadi 3/4, samakan aja penyebutnya. Ya udah tinggal masukin, masanya 8 kilo, kemudian kecepatannya 15 dikuadratkan. Diperolehlah 1350 joule. Ini adalah salah satu contoh soal UN. Jadi tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Soal berikutnya, bola pejal bermasa 10 kg mula-mula diam kemudian dilepaskan dari ujung sebuah bidang miring dan mulai bergerak translasi rotasi. Jari-jari bola adalah 1 meter dan ketinggiannya 28 meter. Tentukan kecepatan bola saat tiba di ujung bawah bidang miring. Nah, ini kita menggunakan hukum kekekalan energi. Ketika keadaannya pas berada di atas dan sampai di bawah. Keadaan awalnya di atas, keadaan akhirnya di bawah. Keadaan awal di atas, dia hanya memiliki energi potensial. Nah, jadi di sini kita buat aja dulu semuanya, tapi di sini nilai Eka-nya sama dengan 0 karena dia belum bergerak kajian awalnya. Artinya dia cuma memiliki energi potensial. Tetapi ketika di keadaan akhir, ketinggiannya kan sudah tidak ada. Berarti MGH-nya, EP-nya sama dengan 0. Berubah jadi EK. Energi itu berubah-berubah, jadi tidak hilang. Yaudah kita ambil MGH1 sama dengan setengah mv², tambah setengah I-nya masukin. Karena bola pejal berarti 2/5 mr². Ingat lagi tabel pada pembahasan momen inersia. Omega tadi V per R. Yaudah kita masukin masanya 10, G kali H-nya biarkan saja. Kemudian nanti di akhir kita masukin ini 10, masukin semua, 10 bagi 2, 5, V2², kemudian ini 2 dicoret, 10 bagi 5, 2, V2². Nah, di sini berarti 5 tambah 2, 7. G-nya masukin gravitasi umum, 10, ketinggiannya tadi 28 meter. Berarti di sini 2800 bagi 7, yaitu 400. Akar 400 sama dengan 20. Kira-kira penggunaan untuk hukum kekekalan energi seperti ini. Nah, ini ada 2 latihan soal, silakan dikerjakan. Semoga materi ini bisa mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.